Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mau coba bahas gimana sih cara bisa ke luar negeri. Ya, ini dulu kepikiran banget waktu saya baru bisa balik sekolah lagi. Dengar cerita orang, dia punya keluarga di luar negeri, udah langsung kepikiran gimana cara keluar negeri ya, gitu ya. Alhamdulillah, nah ini ada beberapa tips yang mungkin nggak panjang dan nggak singkat juga, karena ada bad news dan good news gitu ya. Nah, mungkin biar happy kita good news dulu ya. Good newsnya dulu, ke luar negeri itu sekarang nggak sulit karena banyak cara. Nah, dari pengalaman saya, karena saya dulu lewat jalur pendidikan ya. Jadi waktu saya kuliah S1, nah, jadi yang pertama itu dengan mengikuti kegiatan-kegiatan internasional gitu. Nah, buat mahasiswa, dan mungkin nggak cuma mahasiswa ya, berbagai profesi harusnya sih ada juga kegiatan-kegiatan seperti ini. Misalnya konferensi, seminar, pertemuan-pertemuan ilmiah di luar negeri, ya, sesuai bidang masing-masing. Nah, itu pertama, bisa keluar negeri dari cara pendidikan. Terus biayanya gimana? Nah, biaya ya nanti ada beberapa cara. Ada yang memang gratis gitu ya, dibiayai, programnya dibiayai, tiket pesawat juga dibiayai. Ada yang kita harus cari dana sendiri. Nah, akhirnya teman-teman bisa coba buat proposal, misalnya dikirim ke pemerintah daerah, ke korporasi, dan sebagainya gitu ya. Cara kedua itu yang saya tempuh, cari beasiswa kuliah. Kuliah ini kan formal ya, kalau yang tadi kan pertama caranya non formal ya, seminar, conference, dan itu waktunya singkat ya, kuliah atau short course ya, kuliah-kuliah singkat yang hanya beberapa minggu misalnya. Nah, cara yang kedua bisa dengan kuliah. Durasinya tentu lebih panjang, jadi seperti bermukim lah ya, antara setahun sampai S3, bisa sampai 4 tahun, bahkan lebih di beberapa negara lain. Nah, dulu saya nggak kebayang gimana bisa keluar negeri ya. Ya Alhamdulillah Allah kasih jalan. Karena dari dulu cita-citanya memang mau tahu gitu ya negara-negara lain, meskipun sudah tunanetra gitu. Alhamdulillah, dua cara tadi, pertama melalui program-program pendidikan, kedua melalui beasiswa kuliah, dan yang ketiga ada juga yang melalui cara lain, yaitu berkarir ya, melamar kerja di perusahaan-perusahaan di luar negeri. Memang nampaknya nggak mudah tentu gitu ya, tapi juga nggak mustahil gitu. Yang penting terus ikhtiar, terus berdoa, karena keberadaan kita saat ini adalah hasil doa-doa dan ikhtiar-ikhtiar kita di masa lalu. Jadi teman-teman yang punya mimpi mau ke luar negeri, insya Allah akan ada jalannya. Nah, itu good news ya. Nah, bad newsnya ya tentu butuh perjuangan ya. Perjuangan ini cukup beragam. Yang pertama ikhtiar, artinya cari-cari info. Sekarang cukup mudah karena sudah sangat canggih zamannya, teknologi. Oh ya, ini sambil berikan pemandangan di Botanic Garden ya, yang nempel dengan Queen's University Belfast, cukup luas areanya. Oke, nah bisa cari-cari di sosmed ya, Instagram, website, Facebook, Google, mailis-mailis itu banyak sekali gitu. Sekarang sudah jauh lebih memungkinkan. Nah, tentu butuh investasi waktu ya untuk cari-cari, kemudian dikumpulkan, pelajari semua programnya, persyaratannya, dan segala macamnya gitu. Memang tidak ada yang instan gitu, bahkan mie instan juga butuh waktu bikinnya.
yaitu perjuangan. Nah, yang kedua, tidak hanya perjuangan mencari informasi, tapi juga bad news-nya ya kadang ada yang butuh kita siapkan. Misalnya kita butuh nabung, seandainya ada persyaratan harus melampirkan sertifikat TOEFL atau IELTS. Nah, tentu kan perlu kita siapkan juga, dan kita juga perlu tahu tentang tes-tes seperti itu. Nggak bisa ujuk-ujuk kita langsung tes, karena biayanya nggak murah dan hasilnya khawatirnya tidak sesuai harapan. Akhirnya perjuangan lainnya adalah untuk memastikan kita memiliki kemampuan bahasa yang disyaratkan. Nah, untuk ini banyak, ada yang gratis, ada yang berbayar. Di internet itu banyak sekali infonya, pelatihan-pelatihan online gratis ya, pelajaran-pelajaran gratis tuh banyak gitu, lembaga yang menyediakan persiapan tes-tes bahasa pun banyak. Nah, bad news lain adalah perlu persiapkan kapasitas. Setelah kita tahu persyaratannya, ya kita coba sesuaikan dengan kapasitas yang disyaratkan. Jadi misalnya kalau kita mau kuliah S2, beasiswa S2, nah S1-nya kan ada persyaratan IPK, ada pengalaman organisasi, misalnya ada pengalaman kerja di bidang yang relevan misalnya. Nah, itu semua perlu kita siapkan jauh-jauh hari. Bagusnya kalau sekarang masih duduk di SMA, sederajat SMK gitu ya, atau masih S1 ya, bagus sudah mulai baca-baca tentang peluang ke luar negeri gitu. Oh ya, tadi saya mau bahas sedikit lagi tentang cara ketiga ya, melalui karir ya, pekerjaan. Ini cerita nyata, ketemu dengan alumni kampus swasta ya, kampus tempat saya ngajar kebetulan, Gunadarma. Nah, beliau ini bekerja di Manchester. Setelah ngobrol-ngobrol dan akhirnya beliau cerita bahwa dia bisa sampai di Manchester, dapat bekerja di Manchester setelah mengirim lamaran ya, mencoba sampai hampir 500 lamaran gitu. Jadi memang untuk sesuatu yang kita cita-citakan butuh persistensi, butuh istiqomah, butuh ikhtiar, ketangguhan. Nah, demikian tips hari ini, semoga yang singkat ini bermanfaat. Jika mau bertanya silahkan tulis di kolom komentar, nanti saya coba lanjut lagi dengan tips yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.